Halo Bersis Labas, kembali lagi di YouTube channel Sidat Labas Official, di mana channel YouTube ini membahas terkait budidaya ikan sidat. Oke, pada video kali ini kami akan membahas bagaimana sih cara pemilihan lokasi untuk budidaya sidat. Sebelum videonya dimulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi terkait atau seputar budidaya ikan sidat. Oke, kenapa sih kita harus membahas terkait pemilihan lokasi budidaya? Kenapa nggak langsung aja kita membahas terkait teknik budidaya? Karena pemilihan lokasi budidaya sidat yang tepat akan memudahkan dalam kegiatan budidaya ikan sidat, sehingga keberhasilan usaha dapat terwujudkan. Nah, dalam pemilihan lokasi budidaya ikan sidat ini terdapat 3 aspek penting. Yang pertama adalah ketersediaan air, yang kedua adalah ketinggian lokasi budidaya, dan yang ketiga yakni akses transportasi. Oke, kita bahas lebih lengkap satu persatu. Oke, yang pertama adalah ketersediaan air. Air merupakan faktor penting dalam budidaya ikan sidat. Dalam memilih lokasi budidaya yang strategis, perlu diperhatikan apakah terdapat sumber air yang mudah diakses, sehingga kegiatan budidaya berjalan lancar. Ada beberapa sumber air yang bisa kalian gunakan, yaitu seperti air sungai, air sumur, dan air pam. Nah, untuk menentukan sumber air yang cocok, diperlukan 2 hal, yaitu mengetahui ciri sumber air yang baik dan mengetahui fase ikan sidat yang cocok menggunakan sumber air jenis apa. Oke, kita bahas dahulu bagaimana ciri sumber air yang baik untuk budidaya ikan sidat. Cirinya yang pertama adalah air berwarna jernih, tidak berbau saat dicium, dan tidak berwarna. Kemudian tidak tercemar dengan logam berat seperti zat timbal maupun tercemar bakteri patogen. Kemudian kita lanjut. Kita bahas sumber air apa sih yang cocok untuk berbagai fase ikan sidat. Nah, untuk bahasan detail ini biasanya dibahas di MUS Intensif Program, di mana kalian bisa tahu detail dan dapat konsultasi sumber air mana yang cocok untuk fase ikan sidat kalian. Jika kalian ingin tahu mengenai MUS program ini, linknya dapat kalian akses di deskripsi video ya. Oke, tapi kali ini saya akan kasih contoh sumber air yang cocok untuk fase fingerling hingga market size. Pada fase ini, air yang direkomendasikan adalah air yang berasal dari habitat aslinya, yaitu sungai. Ciri air sungai yaitu memiliki rasa yang tawar dengan salinitas di bawah 3 ppt dan kaya akan oksigen, sehingga cocok dijadikan sumber air untuk budidaya ikan sidat pada fase ini. Maka disarankan jika ingin budidaya ikan pada fase ini menggunakan air sungai sebagai sumber airnya. Walaupun kalian tetap dapat memakai sumber air lainnya kok. Tentunya harus kalian pelajari dahulu karakteristik dari sumber air yang kalian pilih. Oke, kita bahas yang kedua, yaitu ketinggian. Dalam memilih lokasi budidaya ikan sidat, perlu diperhatikan juga untuk ketinggiannya. Karena ketinggian ini akan berpengaruh dalam kegiatan budidaya ikan sidat. Ketinggian juga akan berhubungan dengan ketersediaan sumber air untuk budidaya ikan sidat. Sebagai contoh, saat kalian ingin mendapatkan sumber air sungai yang baik untuk budidaya, kalian disarankan untuk budidaya di ketinggian minimal 250 meter di atas permukaan air laut. Karena air sungai di bawah 250 mdpl biasanya sudah banyak tercemar dan banyak pemukiman penduduk di sekitarnya. Maka dampaknya adalah air sungai yang akan dijadikan sebagai sumber air menjadi tidak baik untuk kegiatan budidaya. Secara umum, ikan sidat lebih bagus jika dipelihara di dataran rendah, karena suhu dapat mencapai suhu optimum yaitu 27-30 derajat Celcius. Semakin tinggi suhu, metabolisme ikan pun semakin cepat, sehingga lebih cepat untuk tumbuh jika dibarengi dengan konsumsi pakan yang tinggi pula. Oke, kita bahas yang ketiga atau terakhir, yaitu akses transportasi. Jadi lokasi budidaya ikan sidat yang baik adalah lokasi yang dapat diakses oleh berbagai bentuk kendaraan. Hal ini akan berpengaruh penting saat kegiatan penebaran maupun pasca panen. Kita ambil contoh saat mau tebar benih ikan. Jika aksesnya sulit, misalnya di perdesaan yang jauh dari lokasi pengiriman benih, maka persiapan pengiriman harus lebih diperhatikan. Misalnya ada penambahan es batu atau kendaraan yang lebih cepat agar sampai ke tujuan dan tidak terlalu lama di perjalanan. Kemudian pasca panen ingin menjual hasil budidaya dapat terkendala jika aspek ini tidak diperhatikan dari awal.
Oke, kita rangkum ya. Untuk pemilihan lokasi budidaya sidat terdapat 3 aspek penting. Yang pertama adalah ketersediaan air, yang kedua adalah ketinggian lokasi budidaya, dan yang ketiga yakni akses transportasi. Nah, itu dia bagaimana cara pemilihan untuk lokasi budidaya ikan sidat. Jangan lupa subscribe dan share channel kami agar kalian tidak ketinggalan informasi terkait budidaya sidat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Better Eel for Better Life.